Untuk Mbappe, no problem. Meski kehilangan Kylian Mbappe karena cedera lutut, ternyata ini bukan masalah buat Real Madrid. Buktinya, mereka bisa mencetak 5 gol saat menghajar Real Betis akhir pekan lalu. Lalu, gimana taktik Xabi Alonso yang dipakai dalam pertandingan ini? Madrid datang ke pertandingan ini dengan skema hybrid. Spesifiknya, mereka kadang dapat terlihat bermain dalam pola 4-2-3-1 ataupun skema 4-4-2 saat bertahan. Namun, yang menarik adalah struktur serangan. Xabi Alonso sering meminta anak asuhnya untuk build up di lini pertama dengan 3 pemain. Skema ini sering dikenal dengan Salida La Fopiana, atau yang berarti jalan keluar ala La Volpe. Taktik ini mulai dipopulerkan 20 tahun lalu, yang dilakukan oleh Ricardo La Volpe, pelatih asal Argentina yang menukangi Meksiko di Piala Dunia 2006. Dalam taktik ini, satu gelandang diminta turun ke antara bek tengah saat tim menyerang. Tujuannya adalah untuk memperoleh keunggulan jumlah atas garis pertahanan pertama lawan. Alonso menerapkan variasi yang cukup menarik dalam laga ini. Tidak hanya satu orang, namun kedua gelandang Madrid bisa bergantian untuk berdiri sejajar dengan bek tengah. Tidak hanya itu, bek kanan yang diisi oleh Federico Valverde juga kadang bisa melakukan tugas tersebut. Skema inilah yang membantu Madrid untuk mempermudah melakukan progres. Dengan bola, Madrid menggunakan struktur serangan 3-2-5. Meskipun demikian, terjadi rotasi yang cukup menarik di kedua sisi. Di area kanan, beberapa pemain dapat menempati area yang berbeda. Rodrigo, yang bermain di posisi sayap kanan, dapat masuk ke half space atau beroperasi di samping. Bahkan, di babak kedua ada sejumlah momen di mana dirinya bermain seperti seorang sayap kiri. Tidak hanya itu, seperti yang telah disebut sebelumnya, Valverde bisa bergerak sejajar dengan bek tengah, namun juga berada di posisi sayap. Sang kapten sendiri berhasil menunjukkan kualitasnya dalam laga ini. Kedua tugas bisa ia lakukan dengan sempurna. Bukti sempurna bisa dilihat dari 2 assist yang dia berikan. Pertama, dalam gol spektakuler yang dibuat oleh Gonzalo Garcia. Dan kedua, dalam gol penutup yang dicetak oleh Fran Garcia. Di sisi kiri, terdapat relatif lebih sedikit pertukaran posisi. Area half space umumnya diisi oleh Alvaro Carreras. Bek kiri ini banyak ditugaskan Alonso untuk bergerak ke arah dalam dibanding di luar. Sedangkan di area sayap, ruang tersebut hampir sepenuhnya diisi oleh Vinicius Junior. Meski tidak mencetak gol, berbagai aksi sang winger sukses merepotkan pertahanan Betis. FBref mencatat, Vini merupakan pemain Madrid yang paling banyak melakukan take on dengan 9 upaya, maupun melakukan giringan ke dalam kotak penalti lawan dengan 6 percobaan. Salah satu aksinya yang brilian terjadi sebelum gol pembuka. Kelincahan Vinicius memaksa lawan melanggar dirinya, sekaligus memberikan Madrid tendangan bebas di area berbahaya. Situasi inilah yang berujung pada gol perdana Real dalam laga ini. Tidak adanya Mbappe tidak membuat Real Madrid tumpul dalam laga ini. Malahan, 2 penyerang Madrid berhasil unjuk gigi dalam laga ini. Nama pertama adalah Rodrigo. Winger 24 tahun ini bermain luar biasa dan mencetak 2 assist. Menariknya, ini adalah assist keempat Rodrigo dalam 2 pertandingan terakhir. Catatan tersebut ternyata lebih impresif lagi. Pasalnya, ini adalah partai ketiga beruntun di mana sang winger kembali dipercaya sebagai starter di La Liga. Rodrigo seperti sukses menemukan jati dirinya dalam berbagai aksi yang ia lakukan melawan Betis. Terlebih, melalui situasi bola mati, baik sepak pojok maupun tendangan bebas, dapat ia eksekusi dengan sempurna. Dan nama kedua yang menjadi senjata Madrid adalah Gonzalo. Sang striker kembali dipercaya masuk daftar 11 pertama di La Liga untuk pertama kalinya sejak September tahun lalu. Nama ini mungkin tidak asing bagi para fans Madrid, sebab sang penyerang sempat tampil menawan di klub World Cup tahun lalu yang sukses mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 6 pertandingan. Masuknya nama Gonzalo di lini depan Madrid ternyata memberi warna baru. Striker muda ini sangat ahli dalam membebaskan diri dari penjagaan lawan. Dia sering melakukan gerakan tanpa bola yang membingungkan para bek. 2 gol yang Gonzalo cetak dalam laga ini menjadi buktinya. Entah itu dalam situasi bola mati maupun dalam kondisi bola jalan, sang penyerang sukses membuktikan dirinya adalah seorang penyerang yang mematikan. Menakjubkan. Itulah kalimat yang pantas untuk menggambarkan penampilan Madrid kemarin. Meskipun tanpa Mbappe, Xabi Alonso sukses menerapkan taktik yang membawa timnya menang besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Madrid siap kudeta posisi Barcelona di La Liga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.